Semangat pagi teman-teman CIMB Niaga, teman-teman Sinaf dan juga CNS dimanapun teman-teman berada, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia dan juga yang ada di tengah-tengah seperti kita ini. Apa kabar hari ini? Nah, saya dengar tuh jawabannya pasti sehat semua. Sehat semua dan epic luar biasa kan? Okay. Saya Heri Kurniawan bersama ini sebenarnya saya mengundang Kemal Mokhtar untuk hadir bersama dengan saya. Iya. Tapi ini tadi di bawah nih ada orang mukanya mirip-mirip sih. Tapi kalau dari secara look kok ini udah beda. Mas dari cabang mana sebenarnya, Mas? Enggak tahu. Saya dari CIMB Niaga Pusat. Tapi saya di bagian basement. Oh, besar nggak pernah ketemu karena di basement udah naik. Oke, Kemal Mokhtar, terima kasih sudah bersama dengan kita. Pak, terima kasih udah diundang. Sehat? Sehat dong. Iyalah, kalau dengan saya bilang pasti sehat terus kan. Sehat, harus sehat dan di podcast ini kan epic podcast. Pertama. Baik Kemal, hari ini tentunya kita kehadiran ibu luar biasa, ibu kita semuanya. Sekarang Kemal yang memperkenalkan, kalau saya kan udah biasa memperkenalkan ibu. Oke. Yang sudah hadir ya, yang akan kita gali lebih dalam biar lebih jelas lagi what is the plan dan mungkin kita bisa belajar dari pengalaman beliau. Sudah ada Ibu Lani. Halo rekan-rekan semuanya, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Oke, apa kabar Ibu? Sehat Bu? Sehat ya. Jadi Kemal hari ini podcast epic pertama ini sebenarnya merupakan bagian dari kita punya inisiatif Enabling Talent untuk membangun pola pemikiran. Jadi kan ceritanya tahun lalu kita bulan Februari ya Bu Lani ya, tahun 2022 tanggal 11 Februari saya ingat sekali tanggal itu kita kembali mensosialisasikan namanya, kita punya values namanya epic. Nah, ini adalah perjalanannya kita. Teman-teman sudah tahu yang namanya epic itu apa. Tapi bagaimana akan menjadi kayak values buat kita semuanya teman-teman saya menjaga. Ini yang perlu kita terus jaga dan juga terus kita komunikasikan ya, Karena penting menurut saya Maher, jangan sampai yang namanya ya cuma sekedar slogan doang. Betul. Karena banyak ya. Bukan hanya di kantor ini, banyak kantor mereka punya campaign, mereka punya slogan. Tapi ini mau kasih tahu kalau kliennya banyak maksudnya. At the end Bu, takutnya hanya menjadi it's just a slogan. Tapi kan maunya apa? Slogan sudah dibikin, sudah dipikirkan, sudah dikampanykan kepada internal, dijalankan. Maunya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan tahu tips dari Ibu Lani bagaimana menjalankan epic, bagaimana hidup lebih epic di tahun ini. Dan juga tentunya Ibu juga akan menyampaikan apresiasi mungkin kepada teman-teman semua dan juga yang paling berat nih buat saya juga. Kenapa tuh? Yes. Oke. Tapi sebelum kita mulai, main game dikit boleh nggak Bu? Boleh ya, oke. Siap dapat tantangan Bu dari kita, menantang kita semua. Tantangan pertama game dulu. Ini kita quick question ya, quick question. Ibu harus langsung jawab, nggak boleh pakai jeda. Betul. Oke. Aku dulu ya. Boleh, silakan. Oke. Kedinginan indoor atau kepanasan di outdoor? Kedinginan di indoor. Kedinginan di indoor. Pasti ya. Pasti. Karena di sini AC-nya ya, spesial untuk Ibu, di sini AC-nya 20 PK. Kita pakai jaket, sedihnya enggak. Oke, yang kedua Bu, makan bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Favorit Ibu di mana Bu? Kalau boleh tahu. Oh, pokoknya di abang-abang deh. Abang-abang apa aja ya? Oke. Liburan di pantai atau di gunung? Gunung. Why? Dingin. Oh yes. Saya tipenya polar bear, jadi harus pilihnya dingin. Harus selalu dingin ya Bu ya. Tapi Ibu orangnya nggak dingin sih. Sangat cheerful dan sangat ramah. Gitu. Soalnya Bu, tarik tunai di ATM atau transfer pakai Oktomobile? Harus Oktomobile, ngapain susah-susah. Oke, belanja di minimarket atau belanja di Okto vending machine? Kalau saya lebih seneng kalau Okto vending machine, kalau ada barangnya, ya kan? Kalau di minimarket jarang sih. Oke. Aku baru tahu loh, Okto vending machine tuh ada ya? Ada dong di mana-mana. Di bandara juga ada. Tuh dari pesawat, keluar dari pesawat di bandara lagi tunggu koper, ada tuh. Iya, I know. Yang sebelah kiri. Yes, gitu. Wow, keren. Kan keren banget kan CIMB Niaga. Oke. Kamu harus bersyukur ada bagian dari keluarga besar CIMB Niaga. Siap. Aku boleh bisa vending machine-nya buat di rumah saya ada? Boleh pasti. Oke, 2022 atau 2023? Ya harus 2023 lah ya. Yeah. Karena 2022 udah selesai nih. We are doing well. Nah, udah quarter pertama tahun 2023. Semangat jalan terus. Semangat jalan terus. Jadi 2023 itu dulu dong teman-teman semuanya. Bulan ini terima kasih sudah main-main dengan kita, sudah menjawab tantangannya dengan sangat baik. Nanti habis ini bulan ini kasih tantangan ke kita sih. Boleh. Tapi sebenarnya pengen kan kali ini podcast yang pertama ini kita punya judul adalah lebih epic di tahun 2023. Tapi aku melihatnya Ibu ini senyum terus. Kayaknya 2022 was good ya Bu ya?
maybe Ibu boleh share Bu, how was 2022? Iya, ini untuk teman-teman di CIMB Niaga semuanya nomor satu terima kasih dulu ya bahwa tahun 2022 ini sudah kita lalui dengan baik sekali. Hasil kita juga bagus. Target kita semuanya juga tercapai. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti yang sudah juga disampaikan kepada publik ya sebagai bank yang comply juga ya, sebagai laporan juga nih kepada rekan-rekan semuanya, kita tahun lalu itu profit before tax PBT kita tuh mencapai 6,6 triliun ya, dan ini bukan hanya mencapai target tetapi juga the highest ever. Ya, the highest ever. Gitu. Ya, jadi ini satu pencapaian dan tentu saja bukan karena saya, ya tetapi karena tim CIMB Niaga. Tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi untuk teman-teman semua. Boleh kasih emoticon tepuk tangannya. Iya kan? Oh iya, banyak tuh, banyak. Ya, lalu juga selain itu juga kinerja untuk portofolio juga baik sekali. Ya, pinjaman atau loan kita tuh tumbuh. Ya, tumbuhnya itu hampir 10%, ya sekitar 9,5 dan 9,6%, dan ini juga merupakan satu pertumbuhan yang baik sekali, ya sesuai dengan target, bahkan ahead of the target. Ya, kasar ratio kita juga naik terus, berarti biaya dana kita juga bagus, dan ini semua karena tim CIMB Niaga tuh dengan target kita, tujuan dan strategi kita tuh konsisten. Tadi kan disampaikan yang penting itu adalah implementasi dan konsistensi. Nah, ini yang saya sebagai leader juga appreciate sekali ya, bersyukur sekali timnya ini bukan main, epically kompak, konsisten ya, dan juga menerapkan values yang bagus ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi kredit, tadi saya sampaikan lebih dari hampir 10% ya. Itu hampir seluruh bisnis unit itu semuanya juga kinerjanya baik. Ya, corporate dengan consumer itu tumbuh double digit. Ya, kemudian juga SME atau IBB itu juga tumbuh 10%. Ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik sekali ya. Jadi di cabang pun juga kasa atau ini mantranya di CIMB Niaga nih, kasa juga berjalan baik sekali. Nah, satu hal yang juga the best ever dari tahun, kalau kita lihat dari back to 2013 nih, adalah asset quality. Ya, ini saya appreciate sekali dari tim bisnis, tim enablers, ya termasuk juga tim asset management, tim LWO. Ya, kita berhasil membukukan NPL itu di bawah 3%. Yaitu 2,8%. Ya, jadi ini juga satu prestasi yang luar biasa. Setelah sekian lama Ibu ya? Iya, ya jadi ini the lowest ever. Nah, kalau misalkan yang lain harus ada highest, ini harus the lowest ever ya, karena NPL. Nah, ini juga satu hal yang bagus. Nah, kemudian dari sisi nasabah bagaimana? Kami kan mengukur kesehatan, bukan kesehatan, jadi nasabah apakah suka dengan kita, tingkat kepuasan ya, mau merekomendasikan CIMB Niaga terhadap rekan, kolega dan saudaranya dengan NPS atau Net Promoter Score. Nah, NPS kita juga teman-teman semuanya naik. Ya, itu semua kita semua baik frontliners maupun enablers semuanya bersama-sama berfokus terhadap customers. Ini salah satu epic values, yaitu customer centricity. At the end of the day, bagaimana kolaboratifnya kita, bagaimana pun juga passionnya kita di dalam Epic. Kalau customer centricity nggak bagus, susah juga lah ya. Customer pays our salary and our bonuses, jangan lupa. Termasuk bayar Kemal juga. Sebentar. Udah ditransfer. Cepet banget loh. Orang belum selesai. Pakai otomobil. Jadi cepet kan gitu. Bu, saya mau tadi saya menyolong sedikit kalimat Ibu, consistency. Tadi Ibu bilang consistency. Saya sendiri jujur, tadi kita sempat ngobrol, Ibu kaget ngeliat saya, tadinya saya 120 kilo dan saya sekarang beratnya 67. Dan orang kalau nanya sama saya, kunci apa? Consistency. Nah, tapi kan saya consistency untuk diri saya sendiri. And it's easy to control. Ibu, how do you tell your team dari CIMB Niaga to stay consistent? Itu gimana, Bu? Iya, Was it easy? Is it hard? Apa gimana, Bu? Dibilang gampang nggak juga, dibilang susah nggak juga. Tapi kembali lagi, kalau konsistensi saya rasa bukan hanya saya aja ya. Seluruh leadership team di CIMB Niaga, termasuk juga seluruh staff dari CIMB Niaga, kita konsisten dengan apa yang udah kita janjikan. Ya, nomor satu, dan selalu ingat dan refleksi. Betul apa enggak sih? Kalau buat saya itu adalah integritas.
Ya, kita semua adalah melihat sesuai dengan EPIC juga ya, enabling talent, passion, integrity, accountability, customer centricity, dan juga collaboration. Ya, jadi harus konsisten artinya adalah at the end of the day kita harus melihat hasilnya kan buat kita sendiri. Right? Memang perusahaan akan menikmati hasilnya tahun 2022 yang bagus kemarin itu. Ya, tetapi juga untuk diri sendiri kan sebetulnya juga itu satu kepuasan. Yang kedua prestasi pribadi, dan yang ketiga juga tentu aja at the end of the day kan juga ada benefitnya. Betul. Salah satunya kan misalkan ya bonus. Oke, tapi Ibu tadi sampaikan mengenai hasil-hasil yang dicapai secara finansial. Tentunya kita juga memiliki banyak prestasi ya Bu ya. Di Siam Binaga misalnya seperti award yang kita terima selama tahun 2002 baik dari lembaga internasional maupun dari lembaga nasional. Nah, tapi tentunya ini juga membawa konsekuensi buat kita semua mengenai tantangan ke depan. Ya, gitu. Nah, bicara tentang tantangan nih ya. Nih mungkin teman-teman juga pengen tahu nih ke depan ini sebenarnya orang masih menduga-duga 2023 ini seperti apa sih? Terus bagaimana kita juga bisa menaklukkan 2023? Karena tadi Ibu bilang 2022 was the highest kan Ibu ya? Iya. Artinya 2023 lebih tinggi lagi ya. Maintain-nya kan biasa gitu. Ya kan Bu, and that's hard. It's not as easy as naikin ketika maintain. Betul sekali bahwa kalau kita mempertahankan prestasi yang udah bagus, itu pasti lebih challenging. Saya rasa sih konsistensi nomor satu. Kemudian juga kita tahu target kita apa. Lalu juga implementasi dari EPIC itu sendiri. Nah, EPIC tadi Maher udah bilang sudah di internalizations sejak tahun yang lalu lebih dari setahun, dan kalau kita lihat dari beberapa ukuran ya sudah baik sekali dilaksanakan. Ini yang paling penting bagaimana kita konsisten ke depannya. Nah, tantangan yang utama kalau ditanyakan kepada saya tentu aja adalah bagaimana juga dari sisi customer centricity. Selama ini pengukurannya bagus, tadi kan NPS naik. Ya, kemudian nanti saya juga sampaikan dari sisi staff juga bagaimana. Tapi bagaimana kita ke depannya dengan situasi bahwa pasti demand, ya pasti keinginan dari nasabah itu juga biasanya lebih tinggi lagi kan. Bagaimana kita bisa mendeliver itu? Nah, ini nggak bisa hanya dilaksanakan oleh frontliners aja, tapi juga oleh enablers, oleh tim produk, tim operation, ya tim IT, tim finance, semuanya harus kita semuanya harus bersatu. Bersatu. Kita punya jargon juga, kita satu, kita maju, kita menang. Kita menang. Ya, artinya untuk 2023 ini untuk Maher dan tim dari Siam Binaga sendiri gimana? Are you guys afraid of it, or is it more challenging, or you're hungry for more? Gimana? For me, excited sih. Excited. Karena ini bisnis sudah semakin lagi bertumbuh berkembang, kegiatan sudah semakin banyak. Betul. Jadi saya juga occupy-nya jadi pembawa acara juga semakin banyak. Tapi betul, Ibu kayak sekarang konser tuh semuanya sold out. Sold out semua konser, event selalu packed ya. Dan yang tadinya pameran mobil yang tadinya cuma 2 bahkan 1 setahun jadi 2, sekarang ada 3 setahun. Iya betul. Dan artinya emang makin ramai orangnya. Saya sih melihatnya positif ya. Tetap tahun 2023. Memang sih tetap cautions harusnya ada. Tetapi kalau kita melihat dan juga mendengar para ekonomis, termasuk juga dari pemerintah mengenai plan dan sebagainya. Lalu situasi Indonesia sendiri, ya economic growth-nya. 2 bulan pertama di Februari kita doing well. Dan itu biasanya di kuartal pertama itu ada challenge yang lebih tinggi. Setelah akhir tahun, kemudian di awal tahun itu biasa slowing down. Tapi kelihatannya di kita sampai dengan Februari we're doing well. Luar biasa dong ini berarti. Teman-teman semuanya semangatnya nggak ada yang kendor. Ini kan yang dikhawatirkan biasa, aduh kita udah exhausted mungkin ya, atau burnout lah segala macam dan sebagainya. Kelihatannya itu nggak terjadi. Ya, saya rasa para line managers juga para supervisors terima kasih banyak teman-teman semua. Artinya you guys managing it very very well, bisa mendengarkan tim juga. Dan saya berharap ini yang bisa kita lanjutkan. Nah, kita tadi bicara tentang jangan lengah, dan juga mungkin bicara tentang teman-teman, apresiasi pada teman-teman. Nah, kita di Siam Binaga setiap tahun nih Mas Kemal ada yang namanya survei tentang kepuasan karyawan. Atau kita bilangnya adalah Organizational Health Index ya Bu ya, gitu. Happy atau enggak? Nah betul. Puas atau enggak? Betul sekali. Pengen tahu nggak hasilnya?
Pengen dong. Oke, tanya Ibu dong. Oke, jangan saya. Oke. Gimana Bu? Are they happy atau gimana? So far gimana? Ya, tadi kayak Maher bilang, di CIMB Niaga tuh kita menggunakan OHI Organizational Health Index untuk mengetahui bagaimana pendapat dari staff seluruhnya. Dan ini nggak dipilih-pilih, dari atas sampai ke seluruh level di CIMB Niaga. Nah, kita laksanakan 1-2 kali dalam 1 tahun. Ini dilaksanakan oleh pihak luar. Ya. Dan alhamdulillahnya tahun 2022 OHI-nya CIMB Niaga itu naik lagi ke 86 poinnya. Nah, 86 ini adalah ini 86 out of 100. 86 out of 100, oke. Ya. Jadi kita masuk ke dalam top decile. Top decile ini artinya adalah CIMB Niaga masuk ke dalam perusahaan dengan skor yang tinggi, skor kepuasan dan kesehatan manajemen yang tinggi jika dibandingkan dengan ASEAN global countries, ASEAN dan global corporations lainnya. Jadi saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan di CIMB Niaga ya, dan juga para leaders. Ini semuanya pasti terjadi karena komunikasi yang baik. Ya. Bahwa apapun yang sudah dilakukan, saya sendiri komitmen saya adalah saya berusaha untuk selalu melaporkan ya prestasi kita maupun kesulitan kita juga yang ada, tantangan yang ada, supaya kita semua sama-sama dalam satu tujuan. Ya kita kan mau susah, mau senang, within one family. Betul. Ya, jadi kita bisa berdialog dan sebagainya. Jadi saya bahagia sekali hasilnya ke 86 bagus. So terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi artinya beberapa poin yang dilakukan oleh manajemen selama tahun 2022 itu direspons dengan positif. Saya juga merasakan sebagai staff ya Bu ya. Gitu. Maksudnya ini bukan karena saya ada di sini ya, tapi seriously ini bicara bahwa kita tuh kalau komunikasi dengan manajemen itu gampang. Memang dibuka keran seluas-luasnya untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, ide, usulan segala macam. Itu sepanjang memang itu positif dan juga bisa mendukung sinergi dan sebagainya, itu memang sangat di-welcome sekali. Happiness Index itu menurut saya penting ya Bu ya, karena itu juga berpengaruh kepada target dari perusahaan, saya yakin ya. Karena when they're happy, they come to the office happy, everyone's happy, semangatnya itu pasti akan memberikan dampak dan impact kepada kinerja mereka. Betul. Nomor satu sebenarnya buat perusahaan adalah related ke OHI ya. Adalah kami berusaha untuk mendengarkan ya ide, pendapat maupun kritisisme. Ya tentu saja semua kami saring dengan baik dan semua ide konstruktif itu kita tes. Ya apakah itu menjadi satu ide secara keseluruhan yang bisa diterima dengan baik sejauh staff bisa bekerja dengan lebih enak. Ya, dengan lebih nyaman dan waktu pulang ke rumah pun juga dia melihat ada hasilnya. Tahun lalu di OHI measurement ada 2 hal yang saya lihat itu mengalami peningkatan ya dari sisi pendapat dari staf kita, yaitu mengenai lingkungan kerja dan juga mengenai keterbukaan. Jadi mengenai keterbukaan dan juga cascading down dari plan dari perusahaan. Jadi tahun lalu manajemen bukan hanya saya, ya para leaders, jadi leadership team, terutama di BMC berusaha untuk bisa mengunjungi staff di areanya masing-masing. Ya memang nggak bisa seluruh kota. Kami ada kira-kira 90 kota beradaan. Paling tidak di region untuk bisa berdialog langsung dengan staff ya walaupun mungkin belum 100% bisa terdengar, tetapi semua media disediakan. Jadi kayak tour ya Bu ya, kayak artis tour ya Bu ya, from satu kota ke kota yang lain. Dan ini akan dilanjutkan terus tuh Mas Kemal. Nanti apalagi nih di bulan suci Ramadan ini yang akan jatuh di bulan akhir Maret sampai April. Ibu dan juga beserta manajemen yang lain akan mengunjungi beberapa area di seluruh Indonesia untuk ngobrol dengan teman-teman semuanya, untuk berbuka puasa bersama dan gitu ya. Jadi akan juga ini bagi sarana komunikasi timbal balik ya antara manajemen juga dengan karyawan. Jadi satu lagi nih yang OHI yang tinggi sekali juga kenaikannya adalah motivasi. Nah itu saya grateful sekali tuh, karena at the end of the day motivasi seringkali menjadi peran penting. Buat orang punya fokus, konsisten, semangat. Motivasi itu di dalam OHI Index yang kemarin tahun 2022 itu naik signifikan. Ya, apa yang menurut Ibu yang membuat they're motivated? Menjadi motivated itu apa yang menurut Ibu yang membuat mereka seperti itu? Kalau dari survei itu mengatakan bahwa penghargaan
itu recognition. Iya, recognition. Ya. Jadi recognition kan not necessarily semuanya dalam bentuk uang. Betul. Tapi saya agree. Oke. Iya. Silakan lanjut. Oke, jadi recognition. Recognition, lalu keterbukaan. Lalu juga ada open management yang dilakukan dan juga kita selalu melaporkan perkembangan dan juga challenge yang ada di dalam perusahaan. Ini kalau saya dengar dari Ibu cerita tadi ya, dengan adanya tour dari kunjungan lah dari satu cabang ke cabang yang lain. Sih kita bilangnya. So artinya apa? Engagement ya. Kalau di social media, followers tuh suka dengan engagement. Ketika kita menjawab, mereka suka tuh ya kan, mereka menjawab atau kita reply gitu. Berarti di dunia kerja juga sama ya Bu ya. Ketika Ibu engage sama tim dari CIMB Niaga di tempat yang lain, that makes them happy. And ketika makes them happy, somehow it impacts cara mereka bekerja. Saya yakin demikian. Dan kalau kita lihat dari hasil survei yang kemarin, itu ternyata demikian. Jadi terutama untuk ibu bapak, rekan-rekan semua para leaders, the communications is actually becoming the most important part. Yes. Kadang-kadang berita tuh kan nggak semuanya harus positif semua ya. Kadang-kadang ada juga yang kurang positif. Dan ini bagaimana kita harus menyampaikan dua-duanya. Mas Kemal mungkin mau tanya lebih jauh mungkin, kalau saya kan sudah sering ngobrol dengan Ibu. Betul. Gitu. Dan saya yakin ada yang ratusan yang sedang nonton nih, mumpung awal tahun 2023. Kita bicara mengenai tips ya. Tips karena resolusi itu banyak orang bikin resolusi. Tapi mungkin tidak semuanya bisa achieve resolusi tersebut. Sebelum saya tanya gimana mencapai resolusi, saya tanya sama Ibu dulu, penting nggak sih kalau diri kita itu punya resolusi? Menurut saya penting. Sebenarnya di luar resolusi yang ada resolusi pribadi lainnya, selain perusahaan, saya punya resolusi 9 tahun ini. At least bisa turunin berat badan 3 kilo. Jangan salah loh, saya ngiri. Mas Kemal bisa nurunin 60 kilo, tapi buat saya 3 kilo. Tapi sebenarnya Bu, dia setting pertanyaan tadi supaya ditanya gimana caranya berat badan. Itu nanti di bawah konsultan. Untuk menunya saya ada nih namanya. Jadi penting sih untuk punya resolusi, karena kalau enggak kita kayak jalannya agak gelap gitu. Mau gimana? Seringkali memang kita bilang bahwa ya udahlah, sesuai dengan flow aja, nggak jelek, nggak usah ngoyo misalnya. Tapi kalau menurut saya resolusi itu bukan soal ngoyo, tetapi kita punya tujuan. Nah ini yang menurut saya tujuan kalau menurut saya. Lalu secara bisnis kita udah tahu lah, masing-masing udah dikasih target, mau bisnis maupun yang enablers. Tetapi di luar itu menurut saya resolusi pribadi juga penting, baik sehubungan dengan benar-benar pribadi dengan keluarga ataupun hal-hal kecil seperti misalkan turun berat badan. Jadi kalau menurut saya penting. Dan tentu aja untuk itu adalah refleksi. Ini yang dari awal saya belajar, saya pernah punya senior dulu yang menurut saya ini nasihat yang saya jalankan sampai sekarang, dan supaya apapun yang terjadi kita nggak frustration gitu, nggak frustrated ya, adalah refleksi on daily basis. Saya biasa melakukan. How do you do that? Nah, gini, refleksi itu bukan harus semedi sejam, 2 jam gitu nggak. Kalau menurut saya sehari 15 menit aja, begitu selesai kerja, pulang ke rumah, kadang-kadang di mobil, nah saya selalu ingat flashback hari itu sebetulnya apa yang saya lakukan. Adakah sesuatu yang jelek misalkan saya ngomel yang harusnya nggak perlu juga gitu ya. Terus atau misalkan yang lain, aduh ada yang kelupaan nih sebetulnya. Jadi bukan nyalain orang lain, tapi kita benar-benar lihat, mungkin apakah time management saya kurang benar, ataukah saya tadi nggak makan gitu ya, bisa aja kan. Nah, jadi kalau menurut saya penting sekali resolusi dan juga refleksi. Mudah-mudahan juga akan ingat kenapa saya tadi marah-mahiri ya. Enggak, Ibu nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Tapi saya yakin, Ibu tadi sempat bilang ya, kalau misalnya pengen nurunin berat badan ya, kan ada benang merahnya nih, gitu consistency. Dan banyak orang yang nanya sama saya, dan ketika mereka nurunin berat badan, somehow Bu ya, Mas Hera, itu reflect ke disiplin dalam bekerja. Disiplin. Yes, karena kalau untuk nurunin berat badan kan harus makannya benar-benar porsinya, on time-nya, kemudian restriction-nya nggak boleh A, B, C, D, E, F, G, dan somehow it impacts the way they work. Dan itu polisinya diri kita sendiri. Exactly, gitu. Dan kita menjadi orang yang, dan ini bukan saya yang mengada-ngada, mereka, Mal, aku tuh di kantor jadi lebih disiplin loh. Lebih fokus, lebih disiplin, mengikuti rules dan lain-lain, karena dia sudah terbiasa kehidupan sehari-harinya, makan harus on time, nggak boleh telat.
itu nggak dimakan, ini yang boleh dimakan. So, jadi kapan nih mau diet semuanya ya? Makanya udah mulai stres. Saya udah mulai stres. Jangan bicara jangan terlalu jauh ke sana. Saya waktu itu sempat pamer ke ibu, turun 8 kilo gitu. Turun 8. Terus kemudian ketemu ibu bulan lalu. Kok namanya kayaknya lebih dari 10 kilo. Iya. Gitu. Itu yang bahaya. Gitu. Kurang refleksi betul. Tapi jangan frustasi kan, namanya juga usaha ya Bu ya. Betul. Tapi kadang-kadang gitu ya, mungkin saya kalau kita bicara tentang resolusi, kita bicara target, kadang-kadang tidak semuanya akan bisa tercapai terlaksana. Saya juga pengen dengar tips dari Ibu nih, mungkin ngobrol sore ini, sebenarnya apa Bu yang bisa menyebabkan kita jadinya nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan sebenarnya? Ya mungkin satu, konsistensi lagi ya. Jadi konsistensi nomor satu. Kalau kita on and off, terus begitu sekarang anget-anget, besok nggak lagi moody, nah itu menjadi satu challenge utama sih untuk kita mencapai tujuan. Jadi konsisten, tetapi juga sadar bahwa nggak semua tuh bisa smooth aja. Ya cuma Tuhan yang sempurna kan. Jadi kalau kadang-kadang ada gagal, ya memang kita prepare ourselves for that. Tetapi ya jangan mudah menyerah. Ya konsisten. Kemudian juga mungkin harus measurable. Dari sisi bisnis pun juga pekerjaan pun demikian. Jadi misalkan saya diharapkan untuk deliver A, B, C. Lalu bagaimana sih, kan ada timeline-nya. Kalau saya tuh selalu ada di sini nih semuanya. Ini faktor U juga kali ya. Semua. Jangan begitu Bu, kita juga. Jadi catat semua dan kita track. Bu, I mean, we know Ibu, everybody knows Ibu ya. Tapi ada mungkin story yang mungkin bisa di-share. Have you ever failed? Pasti. Nah, karena kan semua orang, kalau kita dapat semua beritanya like good, itu juga kadang-kadang menjadi toxic. Apalagi generasi sekarang. Betul. Everything is instant. Ngeliat si figur ini, kok tiba-tiba punya ini? Kok tiba-tiba ini? Journey-nya nggak ada. Semua failure-nya nggak dikasih tahu. How to get that-nya nggak dikasih tahu. Taunya kayak gitu, akhirnya banyak. Ya, saya melihatnya generasi sekarang tuh banyak yang lihat kayak kayaknya instan ya. Nah. What is one of the most memorable failure yang mungkin Ibu bisa share sama kita? Iya, kalau saya sih saya nggak gitu percaya dengan yang super instan. Ya mungkin bisa aja, tetapi tidak akan sustainable. Biasanya demikian. Nah, kalau saya kan di dunia kerja ini udah lebih dari 35 tahun ya. Jatuh bangun buat saya udah biasa. Terus yang namanya ngadepin challenge utama juga udah biasa. Bikin keputusan apa pernah salah, pernah. Apalagi di zaman saya masih muda-muda. Maka sebenarnya kalau saya lihat bahwa berdasarkan yang kejadian yang lalu-lalu itu, ini yang biasa saya terapkan seperti apa sih kira-kira. Tapi juga menjadi challenge, jangan sampai menjadi ketakutan. Nice. Buat saya adalah bertahun-tahun itu saya belajar untuk membalance. Belajaran dari kegagalan ataupun salah keputusan di waktu yang lalu itu menjadi trigger points bahwa belajar dari yang lalu, maka yang berikutnya harus ada tambahan step yang harus saya lakukan. Jadi kalau dilihat yang lalu kegagalannya gimana, ya banyak lah. Tapi saya selama di CIMB Niaga, saya senang sekali karena manajemen juga mendukung, shareholders juga mendukung dengan baik, dan karena mungkin saya pengalaman udah lebih banyak, jadi udah lebih measurable yang bisa kita deliver juga. Tapi kalau tanya kegagalan yang dulu banyak. Saya banyak belajar. And it's normal ya ketika kita masih muda, kita baru nyoba dan semua itu it's part of life lah Ibu ya, failure itu ya. Yang penting kita nggak boleh ignorant. Nggak boleh ignorant. Nggak boleh ignorant. Kemudian bagaimanapun juga kita bekerja dari perusahaan, ya artinya segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada tanggung jawabnya. Kita nggak boleh takut ya dengan tanggung jawab. Tapi sebagai manusia ada kesalahannya, tetapi tetap tidak boleh ignorant. Kita tahu salah, kita jalanin juga, ya. Atau kita tabrak, ya. Dan ini satu hal yang ini saya juga alami lagi muda. Ya seringkali kan yang penting tujuan dulu. Caranya nggak penting. Itu jangan. Itu jangan. Saya selalu bilang bahwa kita harus sukses. Nggak cuma satu yang sukses. Semua bareng-bareng sukses. Dan harus dengan mulia. Sukses harus mulia, artinya bukan pakai potong kompas. Harus perhatikan integritas, ya, dan cara yang benar. Biar berkah ya Bu ya. Biar berkah, betul. Yang udah nanya jangan lupa, kalau mau nanya silakan ya. Bulani, kita di Sinaf. Sedang berjuang mencapai dan melampaui target. Tolong semangatin kita Bu dari
Stephen Jaufari dari Sinaf. Oke. Hai Stephen Jaufari, Anda di mana? Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan di sana juga secerah suasana studio pada sore hari ini. Lagi berjuang mencapai dan melalui target katanya Bu ya. Mungkin dikasih motivasi kali Bu ya. Dia minta disemangatin. Oke, Stephen, gak usah khawatir. Sinaf is doing very well. Tepuk tangan untuk Sinaf. Sinaf is doing very well. Terutama kita lihat dalam 3 tahun terakhir juga pertumbuhannya luar biasa dan portofolionya sehat. Dan saya lihat juga timnya juga luar biasa. Ya, jadi saya yakin sekali Stephen, don't worry. Ya, dan saya juga kenal betul dengan tim Sinaf. Semuanya saya masih preskom Sinaf. Jadi saya monitor sekali pertumbuhan dari Sinaf dan melihat plan-plan yang sudah disampaikan oleh manajemen tim dari Sinaf. Saya yakin Sinaf bisa mencapai target tahun 2023. Amin. Dan Stephen ya, kontribusi Stephen juga. Betul. Selamat sore Ibu Lani, Mas Heri, Mas Kemal. Salam epic dulu nih. Sore, salam epic juga Mas Edi. Saya salut sekali dengan energi positif dari para pemimpin CIMB Niaga. Boleh dong di-share tips-tipsnya. Dari Edi. Oh, Edi. Wah, thanks Edi. Ini Edi udah biasa nih kerja sama saya dari bikin project baru sampai jumpalitan di berbagai produk. Ya, saya rasa segini, kita akan kalau kita bisa meraih sukses dari kerjasama yang epic semuanya, pasti yang ada adalah bahagia. Nah, tetapi untuk bahagia kita harus berada di dalam tim yang bahagia juga. Nah, untuk menjadi tim yang bahagia, maka kita harus kerjasama, nggak bisa menang sendiri. Misalkan supaya penuh semangat, kita jangan sampai bilang, pokoknya saya sukses, ya tim yang lain nggak boleh sukses. Nyirik sirik misalkan, itu nggak boleh. Ya, jadi kita harus bilang, kalau orang lain sukses, dan kita nggak boleh bilang bahwa dia nggak, jangan saya aja itu juga nggak bisa. Jadi kalau menurut saya semangatnya adalah kita sukses, tapi teman saya juga harus sukses sehingga seluruhnya sukses. Nah, itu yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat. Sama-sama berjuang, sama-sama sukses. Betul. Soalnya begini, kalau kita sukses sendiri, sementara tim kita tidak, ya bagaimana mungkin bahwa kita dianggap sebagai successful organizations, sebagai leaders? It's not gonna happen. Definitely not. Right? Jadi kalau menurut saya adalah kebersamaan dan mental epic collaborations itu yang paling penting. Wow, inspiring tuh. Karena banyak Bu ya orang tuh yang ngerasa how do you stay energetic every day, ya kan? Dan bahkan sekarang banyak orang bilang gini, saya nggak kerja kenapa? Karena nggak mood. Itu banyak sebenarnya. Perlu healing mood ya. Itu menjadi kayak, dan di konten ini ketika dan konten di like, di share, arti kalau banyak mereka merasa itu is legit to do that, gitu ya. Ya kan? Betul. Dan itu sekarang banyak yang seperti itu. Tapi to stay energetic, passionate every day, itu kan nggak gampang ya Bu ya. Betul. Jadi sebetulnya begini, mungkin saya yakin kalau kita bisa menikmati sukses, kita pernah sukses, menikmati sukses, that will be contagious kepada orang lain. Dan juga itu menjadi addiction. Ya, jadi menjadi apa ya? Hungry for more. Iya, hungry for more. Jadi kita pasti, wah, ini sukses dan ternyata baik. Ternyata enak nih being successful, berada di organisasi yang sukses, dan itu membawa manfaat pada kita dan keluarga. Jika itu kita pernah menjalaninya, kok saya yakin ya bahwa nggak akan dilepas tuh. Jadi tetap energinya itu akan konsisten. Cuma mungkin kalau yang belum sukses atau misalkan kurang effort, belum pernah merasakan, nah ini saat pertama yang harus bisa kita mulai. And probably untuk memulai sesuatu memang perlu effort ya. Striving-nya ya. Tapi percaya deh teman-teman, kalau kita pernah sukses, menikmatinya, not only for perusahaan, tentu aja at the end of the day, kita kerja kan untuk kita dan keluarga juga, benar ya? Betul. I'm a very realistic person, right? Dan ya begitu kita bisa menikmati, saya kok yakin ya, kita akan konsisten. Nah, kami tentu saja juga mendengarkan input-input. Ya waktu itu nanya juga ada beberapa survei yang sudah dilakukan terhadap staff. Bagaimana sih balance yang bagus? Ya apakah 3+2, 4+1, 5+0 atau 3+? Saya rasa itu tetap kita jalankan, ya sejalan dengan
lingkungan juga seperti apa. Betul. Dan tapi yang nomor satu adalah kami melihat dari sisi efektivitas. Nah itu satu. Karena at the end of the day, I think somehow kita juga owe the company lah ya, supaya tetap betul nggak kita bisa berkontribut. Namun satu hal yang juga kami perhatikan adalah saya mendengar bahwa terutama di Jakarta ya. Macet lagi di kota-kota besar, macet lagi sehingga bagaimana sih udah 2 tahun setengah nggak spend 2 hours 3 hours di jalan, bahkan kayak makin panas, lebih panas sekali apalagi daripada sebelum pandemi. Cuacanya luar biasa ya, challenging gitu. Kayak semua orang pada beli mobil lewat CIMB Niaga kayaknya ya. Silakan. Jadi itu kami juga mendengarkan sekali, saya juga dengarkan yang mengenai ini karena saya juga mengalami. Satu hal yang manajemen lakukan adalah dengan menambah hub. Ya, jadi kita kan sekarang udah menggunakan coworking space style yang namanya High Space. Jadi pakai aplikasi yang namanya Arjuna, teman-teman terutama di Jakarta udah menjalani, yaitu bisa pilih lokasi High Space, coworking space yang Biniaga yang paling dekat dengan rumah. Oh gitu. Ya. Jadi nggak perlu nih, misalkan kalau dulu semuanya tumplek di tower, atau di Icon, misalkan semuanya. Ada yang Bintaro, padahal rumahnya misalkan nanti di Karawaci, gitu. Kan jauh. Jadi sekarang 2 jam lagi, 3 jam lagi dan sebagainya. Nah yang kami usahakan adalah pada waktu memang WFO, pilihlah lokasi yang paling dekat dengan rumah, dan kami akan berusaha untuk menambah hub lagi. Jadi sekarang kan ada di Bintaro. Di Bintaro sudah ada kantor sendiri Bu di Bintaro. Ada. Tapi tetap ada hub juga. Ada hub. Karena dulu kan yang di Bintaro adalah orang-orang yang memang kantor di Bintaro, operation, IT, cabang dan sebagainya. Kalau ini nanti mau dari unit apa aja, bisa untuk ke sana. Co-working space khusus buat teman-teman tim CIMB Niaga. Betul. Jumlahnya kami akan coba untuk tambah terus. Ya, jadi kan sekarang kan udah punya laptop nih. Laptopnya tinggal bawa aja, lalu ada fasilitas untuk wifi di setiap high space yang ada sehingga kerja nggak akan terhambat. Tapi memang saya juga sarankan teman-teman semuanya harus tetap ada interaksi dengan tim, dengan gengnya masing-masing lah, bisa tetap kadang-kadang makan bersama, joking bersama supaya engagement itu tetap ada. Bu Lani, apakah ada korelasi positif antara employee engagement dengan customer engagement? Berat ya pertanyaannya ini ya. Apakah karyawan yang happy membuat nasabah juga lebih happy? Ini is a very good question sih. Dari siapa nih ya? Gak ada namanya. Gak ada namanya. Ya pertanyaan bagus sekali nih. A genius questions. Jawabannya adalah iya. Itu bukan dari saya ya. Dari survei kita. Contoh. OHI kami bagus, ya kita semuanya teman-teman ya bagus, dan NPS kita juga naik terus. It's like a domino ya Bu, domino effect ya. Definitely. Satu naik, ini naik ya. Sangat berkorelasi. Karena kalau staffnya itu juga happy, engage, termotivasi baik sekali, tentu dia akan juga menyediakan layanan yang terbaik juga untuk nasabah. Sehingga nasabah juga bisa merasakan itu. Nah ini dua-duanya ini kita bisa lihat nih dari survei kita. By the way, ini bukan dilakukan oleh CIMB Niaga ya. Jadi oleh lembaga profesional. Independen. Iya. Proven, legit nih ya. Halo Ibu Lani, sebagai perempuan, pasti bukan hal yang mudah berada di posisi ibu. Bagaimana tipsnya untuk menjadi Sri Kandi CIMB Niaga? Mengingat baru aja kemarin Hari Perempuan Internasional. Ya. Emang it's not easy Bu? Apa gimana? Is it hard atau gimana? Begini, kalau saya pribadi, saya nggak pernah merasakan yang kesulitan atau diskriminasi sih. Sebenarnya begini, sejujurnya itu pilihan kita sebagai perempuan. Cuma memang ada perbedaan tugas. Begini, saya selalu ditanya nih sama orang-orang, bagaimana membagi waktu antara rumah dan pekerjaan? Tetapi teman-teman itu nggak pernah ditanyain ke laki-laki loh, bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Selalu ditanyain ke perempuan. Bener. Why? Apakah karena kenapa itu stereotyping kan? Padahal sebenarnya dalam reality di rumah pun laki-laki zaman sekarang itu bantu. Mungkin cuci piring juga oke. Iya oke. Cuci baju apalagi. Saya sebagai laki. Saya sebagai laki cuci piring nggak apa-apa. Misalnya kamu cuci piring, Mbak. Itu namanya voice comment-nya. Tapi I agree sih, betul. Stereotyping, betul. Itu sebenarnya stereotyping. Jadi kebanyakan ditanyakan kepada perempuan, tidak ditanyakan ke laki. Pada in reality zaman sekarang para suami ya partners itu juga nggak keberatan berbagi tugas. Jadi saya sendiri sih tidak pernah merasa ada diskriminasi itu, tetapi yang ada adalah pilihan.
Yang ada adalah pilihan. Okay. Misalkan, satu hal mungkin yang dianggap constraint di perempuan adalah untuk tugas luar kota, penempatan luar kota. Betul. Ya. Karena keluarganya ntar gimana, ya. Laki-laki seringkali lebih fleksibel dalam hal ini karena merasa bahwa anak-anak ada ibunya di rumah. Tapi again, itu kan sebetulnya pilihan. Bisakah berkompromi? Misalkan kalau di dalam keluarga sekarang kan banyak yang double income ya, suami istri dua-duanya bekerja. Ya jadi istri juga earning income juga. Jadi kalau misalnya ada kompromi lebih bagus untuk ekonomi keluarga, istrinya mengambil pekerjaan di luar kota itu dan suaminya agak mundur dikit, kenapa enggak? Jadi kembali lagi adalah pilihan dalam keluarga. Jadi menurut saya sih bukan karena diskriminasinya. Saya misalkan saya mengambil keputusan dalam pekerjaan saya beberapa waktu yang lalu untuk tidak mengambil pekerjaan di luar negeri. Tapi itu bukan karena diskriminasi, karena pilihan saya. Lalu misalkan ada konsekuensi, kalau misalkan kamu nggak ambil penempatan ini berarti agak mundur dikit loh. Harusnya kamu bisa naik lebih cepat. Pasti ada yang begitu, Bu. Ada. Pasti. Ada bisikan-bisikan itu ada. Ada. Dan most probable adalah memang secara jujur perusahaan mengatakan demikian. Kalau kamu nggak mau ambil ini bisa agak lama loh untuk naik. Dan itu adalah keputusan kita juga. Wow. Untuk ambil apa enggak? Berat banget tuh, Bu. Ya, dan itu saya alami, saya nggak ambil. Jadi kalau menurut saya sih bukan soal diskriminasi, tapi soal pilihan dari perempuan itu sendiri. Jadi teman-teman, para perempuan di sana, nggak usah khawatir atau takut, tetapi punya determinasi aja. Determinasi. Balik sedikit ke cerita Ibu tadi. I hope it's not too personal. Boleh tahu nggak, Bu, kenapa Ibu akhirnya tidak mengambil? Saya melihat bahwa satu, kita suami sendiri bisa ngurusin anak-anak. I see. Saya kurang yakin tuh sama dia. Ibu sama kayak istri saya. Soalnya anak-anak lagi SD misalnya, ya kan? Suami saya punya pekerjaan di kantor juga. Jadi dan terus terang waktu itu saya kok nggak yakin gitu dia bisa ngurusin ke sekolahnya dan sebagainya. Dan saya berpikir bahwa ada plus and minus kan. At the end of the day mau laki-laki atau perempuan, kita harus pertimbangkan kan plus and minus. Jadi itu satu hal. Dan buat saya itu adalah pilihan. Betul. Dan ketika Ibu tidak mengambil pilihan tersebut, ada jalan lain kok. And look where you are right now. Iya kan? Dan ada sama-sama kita sini. Yes, exactly. So, once again terima kasih udah nanya-nanya. Tepuk tangan dong untuk teman-teman semua yang tetap setia, stay di sini dan bertanya. Ya, untuk teman-teman rekan-rekan semua di CIMB Niaga, di CNS, di SINAF, sekali lagi untuk 2022 saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Bukan main, ya epic collaborations, epic performance-nya. Saya harapkan semangatnya tidak berkurang tahun 2023. Saya selalu akan mendengarkan aspirasi maupun ide dan juga kritisisme dari teman-teman semuanya sejauh itu membangun. Ya, jadi kita sama-sama kembali lagi, terutama para leaders, jangan lupa untuk selalu mengkomunikasikan, terus-terusan berkomunikasi dengan tim kita semua dan juga melakukan refleksi diri dan juga konsisten ya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya, terima kasih banyak, thank you so much. Ya, dan juga cuan dan juga untung. Tepuk tangan Ibu Rani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga yang kita cintai semuanya. Baik teman-teman semuanya, kita belum menutup podcast pada kali ini. Kita mau sampaikan juga podcast selanjutnya nih Ibu. Nanti akan ada Ibu Francisca Wi, ada Ibu Paping. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. It was a fun, it's an honor to have a chat with you. Terima kasih juga Kemal. Thank you so much. Terima kasih Kemal ada bersama dengan kita. Luar biasa, orang luar biasa. Banyak inspirasi Bu dari Kemal, terutama berat badan ya. Itu satu episode sendiri. Oh iya, nanti. Baiklah kalau kayak gitu. Soal kesehatan. Yes, betul. Untuk itu kita pamit semuanya. Thank you very much and thank you. Bye. Terima kasih. Bye.